Jadi mungkin gue mulai dari definisi lo, Vic, gitu kan. Ya. Kalau dari gue, lihat lo kan lo emang ambisius banget. Tapi definisi lo ambisius tuh apa sih, Vic? Oke, definisi gue akan ambi sebenarnya udah agak bergeser. Jadi pas lagi gue kuliah, gue tuh melabeli orang-orang ambi itu adalah orang-orang yang mengejar prestasi. Jadi pokoknya kalau yang kayak pengen dapet internship di mana, Ya. pengen menang lomba apa, atau pengen keterima kerja di mana, itu tuh anak-anak ambi gitu. Nah, tapi menurut gue semakin gue melihat variasi yang lain, dan juga mungkin kayak faktor kayak gue makin ngelihat hidup tuh lebih dari sekedar karir dan accomplishment, gue ngerasa ambi tuh bisa di mana aja sebenarnya. Maksudnya kayak teman-teman gue yang udah mulai menikah dan punya anak gitu. Ya. Sering banget mengulas tentang misalnya kayak makanan empasi yang oke buat anak tuh kayak gimana. Terus bisa detail banget kayak, oh ini mengandung vitamin ini mengandung ini gitu kan. Atau kayak oke kalau nge-handle tantrum, ini loh step by step prosesnya. Montessori tuh kayak gini loh, kayak metodologinya. Terus gue kayak, itu juga ambil loh. Biarpun mereka nggak necessarily berkarir ya. Tapi maksudnya attention to detail, attention untuk giving the bestnya tuh gede banget. Jadi menurut gue definisi ambi mungkin kalau sekarang itu lebih kayak apa ya, strive to give the best kali ya. Which is mungkin kalau misalnya gue bisa menggunakan kata lain jadi agak-agak mirip dengan excellence. Yes, I like that. I like that. Dan itu mungkin yang menyebabkan gue gak pernah melihat diri gue sebagai ambi. Dan ini gue baru ngomong tadi, Vicario nanya gue, emang gue lo waktu kecil kagak ambi? Gila, gue waktu kecil kagak ada ambi-ambinya. Enggak, ini bukan salah. Ada beberapa momen-momen dalam hidup gue emang ambi banget. Ada momen-momen di mana gue tidak ambi sama sekali. Jadi tadi gue bilang ke Vicario, gue kuliah itu gak ambi sama sekali. Ketika gue bilang gak ambi, gue gak punya goal. Goal dalam arti misalnya, oh gue pengen lulus dalam berapa tahun, oh gue pengen GPA-nya berapa, itu gak ada. Tapi Pasti ada gak tahu tapinya. kenapa, ada tapinya, gak tahu kenapa Arsiwidia kebanyakan ngambil kelas, akhirnya bisa double major. Itu kan itu gak sengaja, itu gak di-plan, tidak di-plan sama sekali. Jadi hidup gue tuh kayak agak oksimoron gitu ya. Banyak orang yang plan their life terus gak nyampe-nyampe. Hidup gue banyak yang unplanned tapi kejadian gitu. Makanya gue gak see myself as ambitious that way karena gue gak punya goals. Tapi kalau ada sesuatu di depan mata gue terus gue kayak gak paham atau ngerasa kok ini gini banget atau right, itu gue langsung kayak benang kusut gitu ya. Gue bisa melupakan segalanya dan mencoba mengurai benang kusut sampai beneran terurai. Baru yang yes gitu. Padahal gak dapet reward apapun gitu. So gue ambinya di situ. Wow, itu aja udah agak-agak berbeda ya. Maksudnya kayak kalau gue kan kayak ya udahlah, gue tidak perlu memperdebatkan ya, gue menerima gue emang ambi. Biarpun dulu pas lagi kuliah tuh kayak gue sempat agak-agak denial sih. Sebenarnya mungkin gak denial, lebih kayak mungkin gue mencoba memportray gue tuh tidak ambi sebenarnya. Karena kayak gue pernah beberapa kali ngobrol sama orang, terus kayak dia bilang kayak, aduh orang ambi tuh intimidating banget gitu. Dan gue tidak mau menjadi orang yang intimidating, supaya gue bisa lebih inklusif gitu kan. Jadi kayak orang tuh ngeliat gue bukannya kayak, aduh kok lu kayak wow banget gitu kan. Jadi justru gue kayak, ya tidak ambi gitu loh. Menunjukkan sisi tidak ambi dari diri gue. Ya sampai di mana orang tuh kalau ketemu gue di kampus gak akan nyangka lah gue ambi gitu. Karena kayak gue kalau di kelas duduknya paling belakang, gue jarang ngerjain PR. Tidak ambi. Tapi mungkin itu karena dulu gue memang academically tidak ambi. Karena ambi gue pas kuliah itu ambi buat non-akademik. Gitu. Jadi akademik tuh asal lolos, asal nggak ngulang, asal ya B, A gitu lah, oke lah gitu. Tapi gue ambinya di tempat lain. Nah tapi kayak gue pun tidak mau menunjukkan keambian gue segitunya ketika circle gue merasa bahwa kalau orang ambi itu jadinya intimidating gitu. I see. Jadi ada some shame about being ambitious gitu kan. Tapi mungkin itu I relate karena ketika gue bilang gue gak ambisius kok gitu. Karena I think one thing that I realize, apalagi definisi lo yang pertama tentang ambisius tadi kan adalah mengejar prestasi. Right? Yeah. Terus gue gini, dan di kepala gue gak tahu gue dapat belief ini dari mana. Tapi I feel that mengejar prestasi itu adalah hal yang negatif. Jadi I'm judging the experience of mengejar prestasi sebagai hal yang negatif. Makanya gue gak mau dicap sebagai orang yang ambisius gitu. So I can relate, definitely. Exactly. So tapi gue juga suka tadi lo bilang, ketika bilang gue gak ambi dalam bidang akademik, tapi gue ambi dalam hal yang lain, right?
Dan lo juga sempat bilang tadi teman-teman lo yang tidak bekerja juga ambi di dalam halnya. Nah ini menarik sih, ada yang bilang pernah ke gue juga bilang dia nggak ambisius gitu kan, nggak driven apa segala macam. Terus gue bilang benar, gue juga identify seperti itu karena gue what drives me to being ambitious itu bukan hasil, bukan achievement. I'm not driven by goals gitu. Jadi kalau ngomongin goals bagi gue tuh kayak itu nggak berarti buat aku. Kamu ngasih aku goals, aku tidak tergerak, hidup gue nggak gerbet-gerbet gitu. Tapi I am driven by curiosity and optimization. I know gitu. Jadi kalau orang ngasih gue apapun gitu kan, kayak dokumen, terus gini, Kak, how can we make this better? Itu gue bisa baca kayak 50 kali, apa yang bisa, apa itu tuh bagi gue tuh menarik gitu. Tapi kalau mereka kasih instruksi, right, ngasih instruksi, oh report ini nanti harus masuk top 3 report gue gini, bodo amat gue gak peduli gitu. Jadi I know I'm driven by curiosity and optimization. Gue ambinya di situ. Got it. Dan ini menurut gue adalah sebuah insight yang menarik. Karena kadang-kadang kita mikir kayak, oh orang ambi pasti dia ngejarnya achievement. Pasti dia ngejarnya more money or more visibility gitu kan. Padahal sebenarnya karena tadi kayak orang itu bisa ambi di hal yang berbeda-beda. And what motivates them juga hal yang berbeda-beda gitu kan. Yes. Jadi kayak menurut gue kalau misalnya yang mendengar podcast ini ada lagi di dalam situasi di mana gue ini lagi nggak ambi di karir, mungkin karir is just not a priority for you at the moment, and it may be something else kalau memang lagi ada, gitu kan? Yes. Dan ini teringat sama salah satu teman kita yang kita bahas, namanya tidak perlu kita sebut gitu kan? Oke, gimana? Kita kalau ngelihat sebutin gender aja. Wanita ini di kacamata kita kan dia ambi sekali gitu kan. Di esensi ambi dalam arti apapun kesempatan yang ada di depannya dia ambil. Right? Betul. Itu juga ambi gitu. Jadi untuk mengetahui lo tipe ambi yang seperti apa, tipe yang tentang apa, jadi what-nya juga seperti apa, atau tentang how-nya seperti apa. Kalau gue kalau what-nya gonta-ganti tergantung lagi mode di mana, how-nya bagi gue tuh yang super konsisten banget. Ya, make sense.